Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan lagi. Kita mulai lagi ngaji rutin kita, ngaji filsafat kita. Semoga istiqomah kita untuk ngaji setiap Rebo malam Kamis ini mendapatkan ridho dan barokah, membawa tidak hanya manfaat untuk diri kita, tapi juga membawa maslahat ke sekeliling kita. Semoga kualitas hidup kita, kualitas berpikir, kualitas mental, kualitas hati nurani, kejernihannya semakin meningkat sedikit demi sedikit. Baik, malam hari ini kita ada di sesi yang terakhir dari tema para penakluk. Malam hari ini kita bertemu tokoh kita sendiri, nenek moyang kita sendiri yang juga tidak kalah dahsyat, tidak kalah hebat dari para penakluk yang lain. Insya Allah teman-teman mendengar nama ini sejak dulu sekolah SD, bahkan mungkin sejak TK. Bahkan mungkin kemana-mana kita bertemu dengan nama beliau. Bisa di nama jalan, nama gedung, nama perusahaan, mungkin nama toko, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan paling tidak betapa besarnya tokoh yang kita bahas malam hari ini, yaitu Gajah Mada, Mahapatih yang sangat masyhur dari Mojopahit. Atau kalau nama Sanskertanya Wilwotikto. Tema-tema seperti ini, tema-tema yang mengangkat putra-putra bangsa yang hebat seperti ini menurut saya penting, khususnya untuk hari-hari ini. Dalam hal kebanggaan kita dan cinta kita kepada tanah air. Saya tidak tahu mengapa rasanya belakangan banyak sekali muncul sikap-sikap, perilaku-perilaku, termasuk kata-kata yang konotasinya itu lenyapnya rasa cinta dan bangga kepada tanah airnya sendiri. Mungkin teman-teman sering ya kalau yang mengikuti Instagram, Twitter, YouTube, media sosial lainnya, di komen-komennya itu kan banyak bertaburan orang ngomong, kadang-kadang ya sakarepe dhewe, banyak juga yang hanya iseng. Tapi beberapa diksi-diksi yang sempat saya lihat, kan ada diksi-diksi itu yang menganggap tanah airnya sendiri, bangsanya sendiri itu sebagai bangsa dan tanah air yang yang rendah, yang inferior, yang tidak maju, yang banyak diksi-diksi yang konotasinya ke sana. Misalnya, ya itulah bangsa Indonesia, itulah masyarakat plus 62, yaitu konotasi-konotasinya ini, yang diksi semacam ini itu kan konotasinya hilangnya rasa kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, hilangnya rasa cinta kepada tanah air. Semoga yang kita temui di medsos-medsos itu maksudnya tidak ke situ. Mungkin hanya iseng atau salah ngomong saja. Karena orang yang tidak cinta dan tidak bangga kepada tanah airnya, itu berarti tidak mungkin dia bersyukur dengan berbagai nikmat, berbagai anugerah yang diberikan oleh Allah.
di tanah air kita ini. Mungkin setiap kali dia tersiksa dan mengeluh, mengapa aku kok lahir di sini, kok tidak lahir di negara-negara yang maju sana, di negara-negara yang baik, yang bukan di sini mungkin. Semoga yang seperti ini tidak ada ya di kita. Percayalah bangsa kita, tanah air kita ini bangsa yang besar, punya sejarah yang juga besar. Tokoh-tokoh besar banyak lahir dari sini. Oke, jadi antara lain marilah kita kikis rasa-rasa tidak percaya diri, rasa-rasa inferior sebagai bangsa. Antara lain dengan kita belajar menengok sejarah, termasuk tokoh kita malam hari ini yaitu Gajah Mada. Kalau dulu zaman saya sekolah itu tentang inferioritas tadi ya, tentang tidak enak hidup di negara sendiri. Itu zaman saya sekolah, kalau pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada peribahasa, daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Ini kan peribahasa yang menunjukkan betapa cintanya seseorang kepada tanah airnya. Meskipun di negeri orang sedang hujan emas, betapa majunya mereka, betapa dahsyatnya mereka, dan lain sebagainya, lebih milih negerinya sendiri, meskipun di negerinya sendiri sedang hujan batu. Banyak sekali kepahitan-kepahitan, banyak sekali problem-problem, masalah-masalah. Semoga kita tidak sebaliknya. Semoga kita tidak punya pandangan begini, meskipun hujan emas di negeri sendiri, betapa banyak kenikmatan di negeri sendiri, tetap lebih menarik hujan batu di negeri orang. Karena mungkin sudah terlanjur kecewa dengan bangsa atau negaranya sendiri. Semoga kita tidak di situ. Baik, itu pengantar. Malam hari ini kita akan membahas tentang beliau Mahapatih Gajah Mada. Insya Allah tentang beliau ini sebagian besar teman-teman yang mengikuti ngaji filsafat sudah pernah mendengar dan sedikit-sedikit tahu apa saja prestasi-prestasi yang diraih oleh beliau ini. Karena di pelajaran-pelajaran sekolah yang saya ingat dulu sejak SD, karena saya sekolahnya mulai SD, saya orang zaman dulu tidak pernah sekolah TK. Sejak SD itu sudah mendapat informasi sejarah, termasuk sejarahnya Mojopahit, Singosari, dan lain-lain. Berarti juga termasuk tentang Gajah Mada ini. Semoga anak-anak kita hari ini juga sudah mendapatkan informasi yang sama. Dalam rangka apa? Antara lain tadi saya sebut ya, dalam rangka kebanggaan terhadap bangsa dan tanah air. Baik, malam hari ini sedikit-sedikit mari kita bahas tokoh kita. Saya mengambil referensi mungkin dari beberapa naskah-naskah, misalnya dari Negara Kertagama, kemudian dari Pararaton, kemudian dari Kakawin Gajah Mada, termasuk dari Babat Gajah Mada dan beberapa sumber yang lain. Jadi semoga referensi-referensi ini nanti membantu kita untuk lebih memahami Gajah Mada. Saya tahu karena beliau ini termasuk tokoh yang juga misterius dalam banyak hal tentang detail hidup beliau. Mungkin yang saya sampaikan malam hari ini itu berbeda dengan versi teman-teman yang lain. Ya monggo lah, dari banyak versi yang ada, monggo teman-teman yakin yang mana, karena menurut saya yang lebih penting, yang paling penting kita ambil malam hari ini adalah teladan-teladan, hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran dari perjuangan dan kepemimpinan Gajah Mada yang bisa kita ambil untuk meningkatkan
kualitas hidup kita hari ini. Jadi fokus kita nanti ke situ. Yo, meskipun saya nambahi beberapa informasi-informasi yang saya sebut dari beberapa naskah tadi. Baik, kita mulai ya teman-teman membahas tokoh kita. Tadi sempat saya singgung bahwa tokoh kita ini sebenarnya banyak sekali misteri-misterinya. Sejak kelahiran sampai kematian. Dari sisi kelahirannya saja ada banyak sekali versi-versi. Ada yang bilang beliau ini lahirnya di Bali, ada yang bilang beliau lahirnya di Lamongan, ada macam-macam versi. Kalau dari kitab Usana Jawa, beliau ini disebut lahirnya di Pulau Bali. Kalau dari Serat Pararaton disebutkan bahwa beliau ini bukan lahir di Bali, tapi beliau ini sebenarnya anak dari Gajah Pagon. Gajah Pagon ini seorang pengawal dari Raden Wijaya. Jadi ceritanya Raden Wijaya saat itu mengungsi ke Madura setelah jatuhnya Singosari. Nah, salah seorang anak buahnya yang namanya Gajah Pagon itu sedang terluka. Gajah Pagon yang terluka ini kemudian ditinggal di sana. Di sana dia menikah dan akhirnya punya anak. Nanti anak inilah yang dikenal sebagai Gajah Mada. Jadi makanya namanya sama, Gajah Mada dan Gajah Pagon, sama-sama gajah. Istilah gajah ini sebenarnya simbol bagi sosok yang pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah, setia kepada pimpinannya, kemudian punya kekuatan untuk menyingkirkan aneka rupa penghalang. Nah, itu ciri khas hewan besar, kokoh yang kita kenal sebagai gajah. Nah, jadi ini versi yang lain, bahwa beliau ini putranya seorang pengawal dari Raden Wijaya. Kalau mengikuti Muhammad Yamin misalnya, kalau di bukunya Muhammad Yamin ini malah unik. Gajah Mada itu lahir dari dalam buah kelapa, tidak punya ayah, tidak punya ibu, dia adalah jelmaan Dewa Wisnu. Lahir atas kehendaknya dewa-dewa, itu dijelaskan antara lain di bukunya Muhammad Yamin yang judulnya Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara. Memang ada versi yang semacam ini. Ini versi yang tercampur dengan mitos-mitos. Karena memang ada banyak sekali mitos-mitos tentang Gajah Mada ini. Perlu treatment khusus untuk bisa menggali mana fakta, mana mitos kalau kita membaca naskah-naskah, serat-serat yang ada yang menginformasikan Gajah Mada. Ada pula versi dalam babat Gajah Mada itu yang mengatakan Gajah Mada ini anaknya Dewa Brahma. Ibunya adalah putri seorang pendeta zaman itu yang namanya Empu Sura. Dan setelah dewasa, beliau diangkat anak oleh Mahapatih Mojopahit. Ada pula versi yang bilang Gajah Mada itu sebenarnya lahirnya di Lamongan. Nama aslinya Mada atau Madali. Nanti beliau ini lahir dari perkawinan blasteran. Ibunya adalah putri seorang prajuritnya Maharaja Kertanegara dan ayahnya adalah seorang perwira Tartar.
Ada juga versi yang semacam itu. Dan banyak versi-versi yang lain. Ini agak sulit kita menentukan sebenarnya pasnya itu seperti apa. Ya monggo teman-teman dengan keyakinannya sendiri-sendiri, atau kalau punya alatnya kita bisa menggali makna-makna dari mitos-mitos tadi untuk bisa menarik fakta sebenarnya seperti apa. Ya karena memang informasi-informasi lama dari nenek moyang itu kan memang sering dibungkus dengan simbol-simbol dan mitos-mitos. Misalnya tadi Gajah Mada yang anaknya dewa, misalnya itu kemungkinan dalam rangka menunjukkan bahwa kehadiran Gajah Mada dengan segala prestasinya itu hakikatnya adalah atas izin, atas ketentuan, dan memang sudah diskenario oleh dewa-dewa dan lain sebagainya. Itu versi-versi yang penting untuk kita telaah. Jadi membaca mitos itu, ini mungkin sedikit tambahan saja, ada beberapa cara. Nanti kalau teman-teman belajar mungkin ilmu-ilmu yang jenisnya semiotik, linguistik, atau semantik, itu nanti ada beberapa mode-mode cara kita menyikapi mitos. Misalnya, ya kalau masyarakat biasa yang awam itu memaknainya ya literal. Bunyinya itu dipahami itu. Ada yang dimaknai kontekstual. Dimaknai kontekstual itu dibaca sesuai dengan konteks dan situasi zaman itu. Jadi membacanya versi zaman itu, jangan versi hari ini. Kalau versi hari ini jadinya tidak masuk akal. Tapi harus dibaca kontekstual, sesuai konteksnya zaman itu. Dibaca kontekstual itu misalnya gini loh, wah kejam sekali ya sistem hukum zaman itu, masa hukuman dipenggal kepalanya, rasanya kok tidak manusiawi. Loh, tidak manusiawi itu mungkin dengan kacamata kita hari ini. Tapi dari kacamata zaman itu, ya memang mode hidupnya seperti itu. Kemarin kita cerita tentang Genghis Khan, Alexander the Great, itu kan rasanya, wah, itu hidup kok isinya bunuh-bunuhan terus. Dari konteks kita hari ini, itu rasanya keras sekali, tidak manusiawi. Tapi dilihat dari konteks zaman itu, ya memang cara berpikir mode hidup zaman itu seperti itu. Nah, ini membaca dengan memahami konteks zaman itu. Itu membacanya secara kontekstual. Jadi memang mode hidupnya seperti itu. Ada pula yang membacanya eksistensial. Membaca eksistensial itu membaca diambil versi kita hari ini. Kita maknai apa yang manfaat, yang cocok, yang bisa kita jalankan. Jadi membacanya tidak sekedar untuk memahami, tapi aku mengambil pelajaran apa yang bisa aku jalankan, yang bisa membantuku untuk eksis. Itu namanya eksistensial. Misalnya, dari kisahnya Gajah Mada ini, meskipun ada banyak mitos-mitos, aku mengambil pelajaran bahwa seseorang itu harus berani dan pintar memimpin. Nah, ini namanya makna eksistensial. Jadi makna yang kita hidupkan versi kita hari ini. Nah, ngaji-ngaji filsafat kita itu kan sering pakai gaya eksistensial ini. Bahkan mungkin termasuk malam hari ini. Jadi apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita hidupkan, teladan-teladan, mungkin nasihat atau ajaran-ajaran dari Gajah Mada. Fokusnya ke sini. Ini namanya mungkin mudahnya membaca secara eksistensial. Nah, itu sedikit mungkin biar nambah wawasan tentang bagaimana menyikapi mitos-mitos. Kita ini kan banyak sekali, hidup kita ini dikelilingi mitos-mitos dari tradisi-tradisi lama. Misalnya ada tentang apalah, nenek moyang kita percaya ini, percaya itu. Di sana ada penunggu namanya ini, di situ ada penunggu namanya itu. Itu kan kita membacanya bisa
dengan model literal, dipercaya apa adanya, bisa dengan model kontekstual, bisa juga dengan model eksistensial. Tentang Gajah Mada ini saya bilang tadi mitosnya macam-macam. Bahkan kalau teman-teman membaca misalnya Kakawin Gajah Mada, di Kakawin Gajah Mada itu bahkan dijelaskan bagaimana Gajah Mada ini sangat sakti. Beliau ini bisa mengubah debu menjadi badai tofan, yang itu bisa memusnahkan musuh. Bahkan beliau bisa membuat panah gaib, panah khayal yang tidak kelihatan barangnya, tapi terdengar bunyinya dan punya daya rusak yang luar biasa. Itu saya baca di Kakawin Gajah Mada. Di antara kesaktiannya Gajah Mada. Itu kan bisa kita pahami secara literal. Literal itu ya memang Gajah Mada itu orang sakti. Dia bisa melakukan hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Karena ya memang dia melakukan laku-laku tirakat-tirakat untuk mendapat kesaktiannya misalnya. Ya kesaktian itu kan kalau kita analogikan dengan dunia tasawuf misalnya itu kan mirip karomah-karomah, kemampuan luar biasa anugerah Allah karena menjalani laku tertentu. Ini pemaknaan seperti ini namanya pemahaman literal. Nanti ada pemahaman kontekstual. Pemahaman kontekstual itu kita membacanya sesuai konteks zaman itu. Yo iya, kesaktian-kesaktian seperti itu, yo memang zaman itu bukan sesuatu yang mustahil. Ada orang yang misalnya punya ilmu, punya ajian, tidak pakai senjata apa-apa, hanya dengan suara saja dia bisa mengalahkan orang banyak. Ada orang yang bisa lari cepat, ada orang yang sekali pukul bisa mecah batu sebesar kerbau dan macam-macam. Zaman dulu memang begitu. Pola hidup, mode hidupnya. Jadi konteksnya seperti itu. Ya mungkin hari ini sudah langka nyari orang yang bisa begitu. Sehingga dibaca dengan logika hari ini kok rasanya mustahil ya. Ada kesaktian-kesaktian seperti itu. Nah ya memang di kita hari ini mungkin tidak nemu lagi orang-orang yang punya keluar biasaan seperti zaman dulu. Baik, jadi itu cara membaca atau membaca eksistensial tadi. Kalau eksistensial ya berarti kita membacanya sesuai kebutuhan kita, apa yang bisa diberikan untuk hidup kita dan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Itulah cara kita meresepsi atau memahami Gajah Mada malam hari ini. Baik, saya sambil dongeng, sambil nanti kita memaknai secara eksistensial tadi ya, pelan-pelan. Oke, kita awali dari pembacaan kita dari Pararaton lagi, dari serat Pararaton. Ini seratnya ini sebenarnya tidak terlalu tebal. Jadi meskipun sebagian besar cerita kalau di serat Pararaton itu tentang Ken Arok dan Singosari. Pararaton itu isinya sekitar 1100-an baris. Jadi ya Pararaton itu bahasa Sanskerta, kalau diterjemah mungkin terjemahan pasnya adalah kitab raja-raja. Tidak jelas siapa yang menuliskannya. Tapi ada penelitian yang bilang kitab ini ditulis di akhir-akhir era Mojopahit. Jadi isinya diawali dari kisahnya Ken Arok. Jadi yang mendirikan Singosari. Ini seperti saya sampaikan tadi di Pararaton itu banyak sekali mitos-mitos, sehingga beberapa kita menyebutnya orang-orang barat yang meneliti serat ini itu sering kebingungan. Ini mana yang fakta,
fakta, mana yang sisipan mitos-mitos tadi. Baik, kita tidak sibuk di situ malam hari ini. Ini tugasnya mungkin teman-teman yang jurusan sejarah atau mungkin yang ahli-ahli untuk meneliti masa lalu, mungkin antropologi, arkeologi, dan lain sebagainya. Nah, dari Pararaton coba kita pahami sedikit tentang profil Gajah Mada. Jadi Gajah Mada ini kalau sosoknya, ini juga ada versi-versi sosoknya. Yang populer kita kenal itu sosok yang digambarkan oleh beliau tadi saya sebut Muhammad Yamin. Jadi Pak Yamin ini menggambarkan Gajah Mada itu tinggi, besar, gagah, pokoknya atletis, wajahnya persis di patung-patung atau di gambar-gambar yang kita kenal hari ini. Nanti ada juga versi yang menggambarkan Gajah Mada itu kumisnya tebal. Ada juga yang bilang Gajah Mada itu ya sosoknya biasa saja, kayak orang Jawa zaman dulu yang tidak seatletis itu, segagah itu, beda dengan orang-orang Eropa. Tapi meskipun tidak sebesar segagah itu, tapi prestasinya luar biasa. Kedahsyatan yang dia hasilkan juga tidak kalah. Jadi itu versi-versi. Makanya saya tadi bilang malam hari ini teman-teman harus tahan untuk mendengarkan banyak versi. Atau kalau sedang membaca kisah-kisah Gajah Mada, mungkin di web tertentu atau di medsos itu sering dibantai orang yang punya versi yang berbeda. Baik, kita lanjutkan ya ke bisnis utama kita malam hari ini, yaitu meneladani tokoh Gajah Mada. Nah, di catatan saya, kalau berdasarkan naskah Pararaton, Gajah Mada ini sosok yang bertanggung jawab, kemudian tegas, kemudian cerdas, kemudian setia, kemudian tahu diri. Ya, kemudian dikagumi sekaligus ditakuti. Dan yang terakhir tidak tergantikan. Ini secara umum ya. Ini kalau ada tokoh yang seperti ini hari ini, pilih saja jadi pemimpin. Oh, ini luar biasa cirinya. Kalau ini kan 7 ciri yang luar biasa. Yang pertama tanggung jawab. Jadi diilustrasikan untuk menunjukkan tanggung jawab ya. Termasuk di serat Pararaton itu diawali dari karirnya Gajah Mada. Jadi awalnya Gajah Mada ini hanya kepala pengawal istana. Jadi yang dikenal dengan nama Bayangkara. Jadi beliau ini kepala prajurit pengawal istana. Beliau dikenal bertanggung jawab karena saat itu ada pemberontakan Kuti yang istana jatuh, tapi Gajah Mada tetap dengan tugasnya, tetap memenuhi tanggung jawabnya untuk mengawal dan menyelamatkan raja. Ceritanya saat itu Gajah Mada membawa raja dan keluarga istana lari mengungsi sampai ke Bedander. Bedander itu satu daerah di Bojonegoro. Nah ini satu ilustrasi yang menunjukkan bahwa beliau ini memang sosok yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Kalau dia tidak tanggung jawab, begitu istana jatuh, ya nyari selamat saja, ngapain repot-repot. Tapi kan tidak. Beliau tetap bertanggung jawab dengan tugas yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua, beliau juga tegas. Ya pemimpin memang dituntut tegas. Tidak boleh mencela-mencele, tidak boleh serba ragu. Ini kalau di Pararaton diilustrasikan misalnya
melanjutkan tadi yang ngungsi. Saat mengungsi itu ada seorang pengalasan. Pengalasan ini sebenarnya prajurit khusus, prajurit rahasia yang tugasnya biasanya menyampaikan info atau menyampaikan surat. Nah, pengalasan ini saat dia ngungsi di Medander, izin pada Gajah Mada untuk pulang. Ini menurut pertimbangannya Gajah Mada, ini kita sedang ngungsi kok dia malah minta pulang. Jangan-jangan dia nanti membocorkan rahasia. Jangan-jangan dia nanti jadi sumber kita ketahuan. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil oleh Gajah Mada. Tapi orang ini terus memaksa. Nah, ceritanya kemudian orang ini terpaksa oleh Gajah Mada harus dibunuh. Demi keamanannya raja. Khawatir kalau ada pengkhianat nanti mengatasinya lebih susah. Ini salah satu contoh dari serat Pararaton tentang ketegasannya Gajah Mada. Kemudian yang ketiga, cerdas. Ini tidak perlu dijelaskan lagi ya kecerdasannya. Contohnya tadi saja kita lanjutkan. Jadi istana jatuh, beliau membawa raja dan para keluarga istana ke Medander. Setelah itu beliau balik lagi ke istana, mengumpulkan orang-orang yang masih setia kepada raja. Kemudian dengan strategi tertentu karena kecerdasannya tadi, akhirnya beliau, kalau dalam sejarah, tidak lebih dari seminggu berhasil mengembalikan tahta lagi kepada rajanya. Saat itu rajanya Jayanegara. Jadi ini salah satu bukti bahwa beliau ini pemimpin yang cerdas. Beliau dikenal punya wawasan yang luas. Dan juga cerdik. Itu ilustrasi yang bisa kita ambil dari cerita ini tadi. Kemudian beliau ini juga dikenal setia. Kalau ini yang tidak perlu kita uraikan panjang lebar, kesetiaan beliau pada kerajaan. Satu cinta tanah air yang luar biasa. Kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang tahu diri. Jadi bukan orang yang ambisi jabatan. Jadi ini ada cerita juga. Jadi satu ketika Mahapatih saat itu namanya Arya Tadah itu sakit. Bareng dengan sakitnya beliau terjadi pemberontakan Sadeng. Nah, Gajah Mada ini sebenarnya sudah dinominasikan. Beliau calon kuat untuk menggantikan Arya Tadah. Tapi kemudian ketika beliau ditawari untuk mengganti Arya Tadah, Gajah Mada menjawab, saya baru akan menerima jabatan itu kalau saya berhasil mengatasi pemberontakan Sadeng. Jadi beliau tidak kesusu kemerungsung jabatan, tapi beliau lebih mendahulukan bangsa dan negara. Beliau ingin menunjukkan dulu bahwa beliau pantas untuk itu, antara lain dengan cara menaklukkan pemberontakan Sadeng. Berarti kalau nanti beliau diangkat jadi Mahapatih, bukan karena relasi atau kenal orang dalam atau kelompoknya siapa, atau hanya karena dekat dengan Arya Tadah, karena memang beliau dikenal dekat dengan Patih Arya Tadah tadi. Tapi karena memang prestasinya luar biasa, jadi tidak ada orang yang keberatan nantinya ketika beliau diangkat jadi Mahapatih. Selanjutnya ada juga ciri yang populer sekali, bahwa beliau ini dikagumi banyak orang. Kekaguman itu dimulai sejak beliau mancang sumpah
yang kita hari ini masih hafal, yaitu Sumpah Palapa. Dan pada akhirnya upaya-upaya beliau untuk mewujudkan sumpahnya membuat Mojopahit jadi negara besar yang ditakuti. Kalau ini tidak diragukan lagi. Jadi bagian dikagumi dan ditakuti, itulah ada penaklukan-penaklukan besar menyatukan Nusantara di bawah atapnya Mojopahit. Itu ciri yang ke-6. Kemudian ciri yang ke-7, beliau ini adalah pemimpin yang tidak tergantikan. Pemimpin yang tidak tergantikan itu pemimpin yang ketika dia pergi atau tidak menjabat lagi, orang kebingungan mencari gantinya. Siapa yang bisa menggantikan sosok ini? Berbahagialah teman-teman atau siapapun yang mungkin punya jabatan tertentu meskipun hanya kecil. Setelah kita pergi, orang merasa kehilangan sekali dan kebingungan, kesulitan mencari ganti kita. Itu berarti kita pemimpin yang sukses. Gajah Mada ini setelah beliau mengundurkan diri, itu Hayam Wuruk dan Mojopahit bingung mencari gantinya. Ceritanya saat itu bahkan diangkatlah 4 orang sekaligus di posisi Maha Menteri Agung yang dipimpin oleh Empu Nala saat itu. Tapi ya tetap tidak sehebat ketika jabatan itu dipegang oleh Gajah Mada. Jadi 4 Maha Menteri ini ternyata tidak sukses. Kemudian diganti lagi dengan 2 Maha Menteri, Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Tapi ya tetap tidak sukses. Ini menunjukkan dari sini saja kelihatan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya seorang Gajah Mada. Oke, jadi ini menurut saya beberapa profil Gajah Mada yang saya simpulkan dari narasi-narasi yang ada dalam serat Pararaton. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau tadi serat Pararaton, sekarang kita geser ke Kakawin Negara Kertagama. Ini kalau ini dibandingkan Pararaton, itu para ahli menyebut Kakawin ini lebih informatif, lebih jelas informasinya tentang Mojopahit, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada. Kalau tadi Pararaton kan tidak jelas yang nulis siapa. Kalau Negara Kertagama ini, Negara Kertagama itu makna literalnya negara dengan tradisi yang suci. Negara yang suci atau mudahnya begitu. Ini naskah ini selesai ditulis sesuai informasi di naskah itu, yaitu tahun Saka 1287. Atau kalau tahun Masehi ya 1365. Penulisnya orang sering menyebut yang nulis itu Empu Prapanca. Tapi Empu Prapanca ini sebenarnya nama samaran. Menurut beberapa penelitian, nama aslinya penulisnya adalah Dang Acarya Nadendra. Ini tokoh urusan agama Buddha yang ada di Istana Mojopahit. Beliau ini putranya pejabat tinggi yang mengurusi agama Buddha. Nah, di Mojopahit saat itu ada jabatan namanya Dharmadiaksa Kasogatan. Ini Kasogatan ini berarti pejabat negara untuk urusannya agama Buddha. Nah, Negara Kertagama ini Kakawin
yang sifatnya apa namanya kalau dalam sastra Jawa itu namanya puja sastra. Puja sastra itu ya isinya memang sanjungan dan pujian-pujian menjelaskan kebesaran Mojopahit dan raja-rajanya. Termasuk di situ banyak juga dijelaskan tentang Gajah Mada. Jadi jenis puja sastra itu ya isinya ya sejarah yang memuji dan mengagungkan rajanya. Makanya di negara Kertagama ini tidak akan ketemu informasi misalnya tentang perang Bubat yang populer sekali. Itu peristiwa Bubat ini kan peristiwa yang dianggap mengurangi kebesarannya Mojopahit, termasuk menjatuhkan namanya Gajah Mada. Itu tidak akan ketemu di KKW Negara Kertagama. Mungkin ketemunya di naskah yang lain, misalnya di Kidung Sunda. Nah, dari Kakawin ini, kalau tadi yang dari Pararaton itu kan kita menyimpulkan dari narasi-narasinya. Tapi kalau di Kakawin Negara Kertagama ini dijelaskan detail. Kita tidak perlu menyimpulkan, wong sudah dijelaskan. Karakter kepemimpinan, karakter ciri wataknya seorang Gajah Mada. Banyak sekali, mulia-mulia semua. Kalau teman-teman menggali dari naskah itu, karena banyak terus saya klaster jadi 3. Ada karakter intelektual, ada karakter emosional spiritual, ada karakter sosial politik. Nah, kalau karakter intelektual disebut di negara Kertagama itu, Gajah Mada itu seorang yang wicaksaning noyo. Wicaksaning noyo itu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu berarti orang yang tahu apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Apa yang harus diucapkan, apa yang jangan diucapkan. Tahu apa yang terbaik yang harus diputuskan. Nah, itu orang bijaksana. Dan ini menjadi karakter utama, karakter intelektual seorang Gajah Mada. Kemudian yang kedua, Wakmi Wakpatu. Wakmi Wakpatu itu, Wakmi itu orang yang pandai berbicara, Wakpatu itu fasih. Jadi kalau ngomong enak, nah, retorikanya pas, nyambung. Itu Wakmi Wakpatu. Dan yang ketiga, Wijna. Wijna itu wawasannya luas. Pengetahuannya banyak. Wah, kalau orang secara intelektual punya 3 karakter ini, mustahil dia bukan orang hebat. Jadi wawasannya luas, bijaksana, dan bisa menyampaikan dengan baik. Jadi ini kan yang kita kejar-kejar dengan ngaji filsafat itu sebenarnya kan 3 kualitas ini. Ternyata sudah dimiliki kata Mpu Prapanca yang nulis Negara Kertagama oleh Gajah Mada. Nah, yang kedua, aspek emosional spiritual. Yang pertama, Gajah Mada itu dikenal mantriwiro. Mantriwiro itu pemberani. Ya, kalau ini tidak perlu dijelaskan ya. Gagah dan beraninya seorang Gajah Mada. Dari patungnya saja, aura keberanian, kekokohan itu sudah terasa. Kemudian Sarjiwoposama. Sarjiwoposama itu rendah hati, tulus. Oh, ini kombinasi yang unik. Pemberani tapi rendah hati, tidak sombong. Kadang-kadang ada orang itu pemberani, merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, terus lahirnya kesombongan. Yang ketiga, Dirusoho. Dirusoho itu tekun. Jadi
Tidak mudah menyerah, sungguh-sungguh. Kemudian tansah tresno. Wah, ini unik ya. Kalau tadi kualifikasi yang, kalau pakai filosofinya yin yang. Nah, ini kalau ini selanjutnya aspek-aspek yin. Jadi kata Negara Kertagama, Gajah Mada itu tansah tresno. Dia dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Ini unik. Kualifikasi seorang penakluk tapi penyayang. Kemudian Sumantri. Sumantri itu mudahnya kita artikan punya integritas. Nama Sumantri ini kan kalau teman-teman suka dengan ceritanya wayang. Kisah Sumantri ini ada dalam cerita Prabu Arjuna Sosrobahu dari Maispati. Ini kalau di cerita wayang ya, nama lengkapnya Bambang Sumantri. Dia ini anak padepokan yang sakti, yang kemudian melamar pekerjaan kepada Prabu Arjuna Sosrobahu. Dan nanti dikenal sebagai pejabat yang jujur, tulus, tekun, punya integritas. Jadi punya integritas itu ideal-ideal moral, ideal-ideal sosial, ideal-ideal spiritual yang dia miliki itu tertanam integral dalam dirinya. Itu namanya orangnya disebut orang yang punya integritas. Tidak sekedar di mulut saja, tidak sekedar sumpah di kertas saja, tapi nilai-nilai itu merasuk dalam dirinya. Itu makanya di antara ciri karakternya Gajah Mada itu Sumantri, sosok yang penuh integritas. Kemudian Prasojo, sederhana. Kalau ini sebenarnya konsekuensi logis dari sumpah beliau sendiri. Untuk tidak hidup bermewahan enak-enakan sebelum Nusantara dipersatukan. Nah ini kan makanya kalau beliau kok hidup sederhana itu ya memang sumpahnya beliau begitu. Dan yang terakhir disebut juga di Negara Kertagama itu Sih Samastabuwana. Sih Samastabuwana ini kalau dalam bahasa Arab mungkin rahmatan lil alamin. Jadi yang menyebar rahmat dan kasih sayang ke seluruh semesta. Sih Samastabuwana. Jadi sayangnya tidak hanya pada raja, keluarga, atau rakyatnya sendiri, tapi mengimbas, mengefek ke alam semesta. Itu dari sisi emosional spiritual. Jadi ada aspek yin, ada aspek yangnya komplit beliau ini. Kalau waktunya tegas, ya tegas. Waktunya butuh keberanian, beliau sangat berani. Tapi sebaliknya kalau memang momennya pas, beliau penuh cinta dan rendah hati. Terus kemudian aspek sosial politik. Ini kehidupan bersama, baik di tengah masyarakat maupun sebagai pejabat negara. Beliau ini dikenal yang pertama Satya Bhakti Prabu. Orang yang setia kepada rajanya. Beliau mengabdi sejak zaman Jayanegara, kemudian Tribuana, Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Beliau menampakkan kesetiaannya yang luar biasa. Kemudian beliau juga secara sosial politik punya karakter matangguhan. Matangguhan itu dipercaya oleh rakyatnya. Ini yang sulit ya. Kalau kita, mbok kamu percaya, itu mudah. Wong berangkatnya dari kita. Tapi mbok orang lain itu percaya padamu itu sulit. Kita harus mengambil hati, meyakinkan orang lain. Maka karakter matangguhan ini menunjukkan orang yang memang sudah membuktikan dirinya layak dipercaya. Nah, itu
namanya matang kuat. Kemudian ciri yang ketiga, negara gineng patitno. Nah, ini maksudnya mengutamakan kepentingan negara, tidak hanya kepentingan pribadi. Kemudian tan lalono, tanpa istirahat. Nah, ini juga konsekuensi dari sumpah beliau untuk tidak akan santai-santai, tidak akan enak-enak dalam menjalankan tugas sebelum Nusantara bersatu. Makanya beliau dikenal tan lalono, kerja keras terus-menerus. Kemudian ambek paromo arto. Ambek paromo arto itu mengutamakan hal-hal yang mulia. Ini nama lainnya, beliau ini mengerti prioritas. Mana yang didulukan, mana yang nanti saja. Mana yang penting sekali, mana yang kapan-kapan saja diwujudkan. Nah, itu namanya ambek paromo arto. Kemudian divyocito. Divyocito itu terbuka, akomodatif, aspiratif. Jadi beliau mendengarkan suara-suara, usulan-usulan, kritikan-kritikan yang lain. Ini berarti meskipun beliau ini pintar, wawasannya luas, tidak merasa tahu segalanya. Jadi masih mau mendengarkan yang lain. Kemudian nayak akan musuh. Menaklukkan musuh. Ini salah satu kemahiran beliau juga. Baik sebagai individu dengan kesaktian-kesaktiannya maupun sebagai panglima perang. Dan di antara karakter beliau adalah Wijoyo. Wijoyo itu menang. Mampu menyelesaikan masalah, mampu mewujudkan kejayaan. Itu Wijoyo. Ini karakter-karakter Gajah Mada dari aspek sosial politik. Ini kalau kita kembali lagi ke tadi ya, intelektual, emosional, kemudian sosial. Itu rasanya memang, kalau memang seperti ini karakter beliau, itu memang sangat luar biasa. Untuk mewujudkan pribadi yang unggul intelektual, unggul emosional, spiritual, unggul secara sosial. Ini perlu proses yang panjang dan serius. Dan Gajah Mada sudah mewujudkan dirinya seperti itu. Ini dari sisi ini saja menurut saya sudah sangat layak untuk kita teladani. Mari kita membangun diri kita di level intelektual, emosional, sosial dengan pola-pola karakter seperti dicontohkan oleh Gajah Mada ini. Kalau di kampus-kampus hari ini itu kan banyak sedang digalak-galakkan untuk nambah-nambahi pendidikan karakter. Kemudian kita melakukan benchmark kemana-mana, mencari contoh kemana-mana, lagi-lagi keluar. Kebanyakan kita nyari teori-teori, konsep-konsep keluar. Padahal kita sendiri punya banyak konsep-konsep karakter, teladan-teladan karakter yang sangat mulia, sangat utama untuk bisa kita jadikan contoh, kita jadikan landasan atau benchmark. Tidak hanya harus dari luar. Jadi ini mungkin untuk menyadarkan kita bahwa kita ini bangsa yang besar. Jadi konsep-konsep besar tidak harus kita cari di luar. Di dalam juga ada banyak sekali konsep-konsep besar. Termasuk konsep karakter yang dikembangkan oleh Gajah Mada ini. Mungkin hanya kita saja yang kurang dalam menggalinya, padahal kita punya banyak mutiara-mutiara. Baik, kita lanjutkan ya. Wah, sudah hampir 1 jam ini cuma informasi-informasi dan banyak dongeng kita tentang Gajah Mada. Tidak apa-apa ya.
Yang penting malam hari ini semangat kebanggaan sebagai bangsanya bisa hidup. Nah, kita masuk sekarang ke isu yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Ini sumpah yang dilakukan oleh Gajah Mada setelah beliau diangkat jadi Mahapati. Ini sumpah ini rasanya ambisius sekali, termasuk zaman itu juga banyak pejabat-pejabat yang menertawakan. Tapi karena kesungguhan dan keseriusan seorang Gajah Mada, sumpah yang rasanya mustahil ini akhirnya bisa terpenuhi. Meskipun tidak 100% ada, kurang sedikit mungkin. Ya termasuk tadi ada kasus dengan Pasundan tadi, dengan terjadinya peristiwa Bubat. Nah, ini dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Nama istilah palapa itu diambil dari satu kata yang ada di dalam sumpah itu. Bahkan kata palapa ini kan dulu zaman Orde Baru dipakai sebagai nama satelit. Terkenal sekali namanya satelit palapa. Jadi begitu Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati, beliau berdiri. Ini ceritanya begitu. Kemudian bersumpah. Kalau mengikuti negara Kertagama, kalimatnya seperti ini. Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palopo. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samono isun amukti palopo. Ini semoga saya membacanya benar ya. Karena ini pakai bahasa Jawa Kawi, bahasa Jawa kuno. Saya bahasa Jawa biasa aja, sok-sok keliru, apalagi bahasa Jawa kuno. Ini mohon dimaklumi teman-teman yang memang sudah ahlinya di situ. Ini saya membacanya mungkin banyak meleset-melesetnya. Nanti silahkan diluruskan. Arti sumpah ini begini. Jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Mojopahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah baru saya akan melepaskan puasa. Ini terjemahnya diambil mudahnya ya, diterjemahkan palapa sebagai puasa. Sebenarnya maksudnya tidak sesimpel itu. Jadi dalam budaya Jawa itu ada istilah amukti wibowo dan amukti palopo. Yang diambil oleh Gajah Mada ini amukti palopo ini. Amukti palopo itu lawan dari amukti wibowo. Amukti wibowo itu kalau diterjemahkan itu adalah menikmati kemuliaan jabatan atau kekuasaan. Jadi orang yang dapat jabatan itu dia sedang menikmati jabatannya atau menikmati kewibawaan kekuasaannya. Itu namanya amukti wibowo. Berarti jabatan itu menjadi anugerah atau menjadi nikmat. Makanya banyak orang yang begitu dapat jabatan terus syukuran. Mengapa kok dia syukuran? Karena jabatan diartikan sebagai amukti wibowo. Mendapatkan anugerah dalam bentuk kekuasaan. Sebaliknya, Gajah Mada memaknai jabatan itu sebagai amukti palopo. Nah, palopo itu berarti lawannya wibowo tadi. Dia tidak menikmati, tapi justru menahan diri untuk menikmati. Jadi menahan diri untuk senang-senang.
Istilah Hamukti Palopo ini sering dipakai untuk orang yang sedang tirakat atau melakukan topo. Bagi teman-teman yang suka tirakat, apalagi teman-teman Jawa itu kan ada istilah ngalopo. Ngalopo itu orang yang menjalani tirakat dengan cara tidak makan garam. Tidak makan garam itu biasanya terus bentuknya adalah dengan cara puasa mutih, makan nasi putih saja. Atau mungkin teman-teman yang belajar sastra Jawa ada istilah loro lopo. Loro itu sakit, lopo itu lapar. Jadi intinya palopo itu milih tidak seneng-seneng, milih tidak menikmati. Jadi milih tirakat dulu. Ya, makanya tadi di terjemahannya disebut puasa. Jadi meskipun itu mudahnya begini, meskipun aku mendapat anugerah jabatan sebagai Mahapatih, berarti aku sedang mendapatkan kekuasaan, kemuliaan, tapi aku tetap akan milih tirakat saja, tidak seneng-seneng, tidak menikmati anugerah ini sampai aku bisa menaklukkan wilayah-wilayah tadi Nusantara. Jadi ini sumpahnya Gajah Mada. Jadi sebelum wilayah-wilayah tadi berhasil ditaklukkan di bawah Mojopahit, aku akan tirakat, aku tidak akan seneng-seneng, aku tidak akan menikmati. Jadi lawan dari Hamukti Wibowo. Nah, ini bisa nanti kita untuk menganalisis ya. Kalau ada orang dapat anugerah jabatan, itu dia menyikapinya sebagai Hamukti Wibowo atau Hamukti Palopo. Dalam sejarah Islam kan mungkin kita banyak cerita khalifah-khalifah tertentu yang begitu dapat jabatan khalifah, justru malah nangis, justru malah menganggap itu musibah, justru malah gelisah luar biasa. Dulu kita pernah membahas Umar bin Abdul Aziz, termasuk minggu lalu ada Umar bin Khattab. Itu kan dalam ceritanya menganggap jabatan itu sebagai musibah. Nah ini berarti memaknai jabatan sebagai Hamukti Palopo.